Halo, perkenalkan nama aku Alvira Revalina Gunawan dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini aku mau ngejelasin tentang sejarah Korea itu seperti apa sih? Yuk kita simak. Apa sih yang terlintas di otak kalian saat melihat bendera Korea Selatan? Apakah destinasi wisata, street food, drama Korea, atau opa Korea? Eits, tunggu dulu, karena di sini kita akan membahas sejarah Korea Selatan. Mari kembali ke masa lalu. Sejarah Korea Selatan secara resmi dimulai dengan terbentuknya Korea Selatan pada tanggal 15 Agustus 1945. Sebagai hasil dari perjuangan rakyat Korea yang gigih untuk mendapatkan kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua. Setelah penjajahan Korea oleh Jepang yang berakhir dengan kekalahan Jepang pada Perang tahun 1945, Korea dibagi menjadi dua wilayah sesuai dengan perjanjian PBB yang menentukan garis 38 derajat lintang utara. Sejarah Korea Selatan penuh dengan pemerintahan yang berubah-ubah dari pemerintahan demokratis menjadi pemerintahan otokratis. Pemerintahan Republik pertama yang awalnya digambarkan sebagai demokratis akhirnya menjadi otokratis hingga runtuh pada tahun 1960. Pemerintahan Republik kedua yang sebenarnya demokratis segera dihancurkan oleh rezim militer yang otokratis. Republik keenam adalah demokrasi liberal dan pemerintahan yang stabil. Deklarasi Kairo yang dibuat oleh Sekutu Inggris, Amerika Serikat, dan Tiongkok pada bulan Desember 1943 menyatakan bahwa Korea akan keluar dari penjajahan Jepang dan menjadi negara yang merdeka. Presiden Amerika Serikat Franklin F. Roosevelt di sisi lain memiliki pendapat yang berbeda tentang Korea. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, rakyat Korea mendapatkan kemerdekaan yang mereka harapkan sejak lama. Para pemimpin negara membentuk komite persiapan untuk pendirian negara Korea pada saat itu. Mereka mengadakan acara di seluruh negeri untuk mendukung persiapan ini. Namun, Amerika Serikat berencana untuk membagi semenanjung Korea sepanjang paralel ke-38 menjadi dua zona militer yang masing-masing akan digunakan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Komandan Amerika Serikat di Korea, Jenderal R. Hodge, membangun pemerintahan militer Amerika Serikat atau US Army Military Government dan menempatkan Korea bagian selatan di bawah peraturan militer Amerika Serikat. Pembagian Korea dan penduduk asing di atas Korea inilah yang membuat rakyat Korea marah lagi terhadap sekutu milik kebijakan Moskow pada bulan Desember 1945. Di Moskow, sekutu berkumpul untuk membentuk Komisi Gabungan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tujuannya dari pertemuan tersebut adalah untuk membangun pemerintahan Korea dan memegang kendali atasnya selama 5 tahun. Rakyat Korea menolak rencana tersebut karena mereka pikir itu akan merusak upaya dan perjuangan mereka selama 36 tahun untuk bebas dari penjajah. Rakyat Korea melakukan protes besar-besaran di seluruh negeri untuk menentang kebijakan Moskow. Namun, karena Uni Soviet menekan kebijakan tersebut, pada awal tahun 1946, Komunis Korea Utara dan Korea Selatan mendukungnya. Sebanyak 2 juta orang menentang rencana tersebut mengungsi ke Korea Selatan. Uni Soviet mendukung penuh Kim Il-sung. Kim yang datang ke Korea dengan pasukan Uni Soviet menjadi tokoh komunis yang kuat di Korea bagian utara. Kim Il-sung menjadi pemimpin pemerintahan Korea sementara di bawah kendali Uni Soviet setelah menyingkirkan semua organisasi nasionalis dan menggunakan kekuatan komunis negara tersebut untuk mengkomuniskan Korea Utara. Korea Selatan menganut demokrasi selama pemerintahan Amerika Serikat. Tentara nasional namun tidak mendukung kebijakan Amerika Serikat. Tidak hanya bagi pendukung komunis, demokrasi yang di bawah Amerika Serikat juga mau menumbuhkan organisasi sosial dan politik. Pemerintahan militer di Amerika Serikat menekan dan memaksa Partai Komunis Korea yang sekarang dikenal sebagai Partai Buruh Korea Selatan menghasut gerakan buruh, mencetakkan uang palsu, dan terlibat dalam aktivitas ilegal. Pemerintah Korea Selatan meminta agar Amerika Serikat mempertahankan pasukannya setelah Perang Korea dan ancaman Korea Utara.
Namun, Amerika Serikat menarik pasukannya di akhir musim panas tahun 1949, meninggalkan 96.000 tentara Korea Selatan yang tidak sensitif dan kekurangan senjata hanya dengan 500 orang penasehat militer Amerika Serikat. Tidak seperti Korea Utara yang menerima bantuan militer yang signifikan, termasuk 200 jet tempur dan 500 tank sebelum menarik pasukan. Selain itu, 2.500 penasehat militer Soviet masih tinggal untuk melatih 175.000 pasukan Korea Utara, yang pada bulan Juni 1950 mencapai 200.000. Dukungan Soviet dan peningkatan kekuatan militer Korea Utara meningkatkan resiko menumbangkan Korea Selatan. Dimulainya Perang Korea pada tanggal 25 Juni 1950 dengan dukungan penuh dari China dan Uni Soviet, pasukan Korea Utara menyerbu Korea Selatan dari berbagai arah di sepanjang paralel ke-38. Pada hari ketiga perang, mereka menduduki Seoul dan kemudian perlahan-lahan menyerbu ke arah selatan. 2 hari kemudian, pasukan Amerika Serikat mendarat dan membantu Korea Selatan. Setelah itu, 16 negara lainnya mengirimkan tentaranya untuk menghubungi pihak Korea Selatan. Sampai September 1950, Korea Selatan terus mundur ke Semenanjung Selatan. Dengan bantuan PBB, mereka melancarkan serangan balas dan menjangkau sebagian besar Semenanjung pada pertengahan Oktober. Kemudian perang berakhir pada tanggal 25 Juli 1953, ketika persetujuan gencatan senjata ditandatangani. Namun, Korea Selatan ingin perang terus berlanjut untuk mengambil seluruh Semenanjung, menolak menandatanganinya. Selain itu, kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk berdamai. Pada tahun 1954, Perjanjian Keamanan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan disahkan, yang memulai bantuan militer Amerika Serikat ke Korea Selatan untuk meningkatkan angkatan bersenjatanya. Rakyat Korea Selatan semakin menjadi anti-komunis karena perang yang dimulai oleh Korea Utara. Oke, segitu aja. Sekian dari videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!